Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadan. Kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat peta dasar Indonesia menggunakan aplikasi QuantumGIS. Lalu saya ingin juga membuat peta menggunakan manage and plugin quick map service pada QuantumGIS. Jadi pertama itu kita buka aplikasi QuantumGIS-nya. Oke, kita tunggu. Selanjutnya tampilan awal dari QuantumGIS seperti ini. Lalu kita masuk ke project template, kita klik new. Setelah itu kita harus menyediakan yang namanya data save file dari peta dasar Indonesia. Itu bisa didapatkan dari website yang beredar di Google, sangat banyak. Jadi bentuk datanya nanti akan bernamakan peta dasar Indonesia. Dasar Indonesia ya, seperti ini peta dasar Indonesia ya. Di dalam peta dasar Indonesia ini ada 5 data, ada data 0, data 1, data 2, data 3, dan data 4 ya. Kali ini saya ingin membuat kali ini yang pertama yang ingin saya masukkan itu yaitu kapital. Saya ingin membuat map untuk provinsi yang ada di Indonesia. Ya, seperti ini. Selanjutnya saya ingin memasukkan data 1. Data 1 itu yang ingin saya masukkan provinsi Indonesia, Indo Province. Ya. Selanjutnya order country. Selanjutnya saya ingin memasukkan yang namanya data 2. Data 2 itu yang ingin saya buat itu jalan lintas. Saya masukkan namanya road vmap level 0. Seperti ini. Yang akan muncul itu seperti ini. Selanjutnya yang ingin saya masukkan itu data 3. Data 3 ini yang saya ingin buat itu perairan darat yang ada di Indonesia. Jadi yang kita perlukan 2 file ini, kita drag saja, seperti ini, seperti ya sudah masuk ya. Lalu ke data 4. Pada data 4 saya ingin pada data 4 ini yang ingin saya tambahkan itu Batim. Batim yang kita masukkan itu Batim yang folder. Lalu ada tulisan namanya HDR. Ya, HDR, lalu kita drag saja. Dia akan seperti ini. Jadi data yang ingin saya pakai hanya ini saja. Lalu kita dapat merapikannya dengan mendragnya bagian atas, lalu ini batimnya saya taruh di paling bawah. Nah, dia akan seperti ini. Ini namanya layers. Jadi di sini kita dapat mengatur warna, nama, dan lain-lain. Jadi yang ingin saya ubah itu nama dan warna. Juga saya ingin memunculkan yang namanya nama-nama provinsi yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama itu saya ingin mengubah namanya satu-satu, rename layer. Saya ingin buat sini ibu kota provinsi ya. Lalu selanjutnya saya ingin mengubah lagi namanya. Sini saya ingin buat namanya jalan lintas ya, jalan lintas. Lalu pada ini saya ingin buat rename-nya itu perairan
perairan darat. Nah, perairan darat ya. Nah, ini nanti akan saya gabungkan di akhir, gabungkan. Nah, nanti yang ini ingin saya hapus. Kenapa? Nanti akan saya kasih tahu. Lalu ini saya ingin buat namanya negara lain. Nah, lalu Indo provinsi ini saya ingin buat namanya itu Indonesia. Lalu untuk Batim ini saya ingin buat yaitu namanya kedalaman. Nah, seperti ini. Jika sudah dianggap namanya udah sesuai, jadi saya selanjutnya itu ingin mengubah warna dari tiap-tiap layernya. Saya ingin ubah nama warnanya dengan klik kanan, klik properties. Properties atau double klik aja, bisa double klik kanan. Di situ saya ingin buat simbologi, lalu pada ini simple marker saya ingin ubah warnanya itu menjadi warna merah, lalu dengan struk putih dengan ketebalannya itu saya ingin 0,4 saja. Lalu bentuknya ingin saya buat peta. Nah, di sini banyak bentuknya, tapi saya kali ini ingin peta. Lalu apply dan oke. Nah, ya akan seperti ini. Nah, selanjutnya saya ingin masuk ya ke jalan lintas. Nah, jalan lintas kali ini saya ingin ubah warnanya itu menjadi warna coklat tua, lalu dengan line-nya itu ketebalannya ingin saya buat 4 saja, lalu apply dan oke. Nah, seperti ini. Lalu perairan darat ya, perairan darat sama juga saya ingin buat warnanya menjadi hijau muda, lalu dengan struk berwarna hijau tua, warnanya hijau tua dengan lain mungkin dengan struk, ketebalan struknya mungkin 0,4, lalu oke. Nah, akan seperti ini. Selanjutnya saya ingin buat juga ini perairan darat juga. Perairan darat saya ingin ubah dengan warna yang sama. Ya. Oke. Nah, udah seperti ini. Selanjutnya yang ingin saya lakukan negara lain ini ingin saya ubah warnanya menjadi warna utamanya dengan warna ini, lalu dengan struknya sama coklat tua, lalu dengan ini ketebalannya kita buat 0,6, lalu apply, oke. Nah, dia akan seperti ini. Lalu ke Indonesia saya ingin buat warnanya menjadi coklat kurang, coklat agak keputihan gitu. Nah, seperti ini, tapi bisa digeser sedikit biar agak putih. Nah, lalu saya klik. Ini ingin saya buat coklat tua. Ini saya masih kurang. Nah, saya ubah seperti ini biar berbeda. Lalu sini saya buat 0,6, apply dan apply. Untuk ini saya ingin membedakannya sedikit. Saya ingin membuat solid line-nya, stroke style-nya ingin saya ubah menjadi ada garis putus. Saya beri namanya dot line.
dot line, lalu apply dan oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya yang kita lakukan itu di bagian kedalaman ini. Nah, di bagian kedalaman kita ubah warnanya. Nah, di bagian ini agak berbeda. Jadi kita ubah warnanya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, yaitu dari single band kita ubah menjadi single band gray, kita ubah jadi single band pseudo color ya. Nah, lalu ini kita ubah menjadi satu. Nah, akan muncul data seperti ini. Sudah muncul data seperti ini. Lalu saya tinggal warnanya blue, udah blue, langsung import color ramp. Nah, sudah seperti ini. Nah, sudah seperti ini kan. Lalu apply dan oke. Sesuai dengan yang kita inginkan. Pada bagian Pro Indonesia ini, saya ingin memunculkan yang namanya nama-nama provinsi yang ada di Indonesia. Tadi caranya juga sama, properti segala macam. Tapi di bagian label, ini no label, kita buat menjadi single label. Lalu akan muncul yang namanya provinsi. Nanti akan muncul apply dan oke. Dia akan muncul seperti ini. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita itu bisa melihat apakah sudah rapi, sudah sesuai. Menurut saya sudah sesuai. Jadi kita akan lanjut ke yang namanya layout dengan cara mengklik new print layout. Kita dapat membuat sini namanya Indonesia ya. Kita buat di sini Indonesia, lalu kita klik OK. Indonesia, lalu kliknya OK, kita klik OK. Di sini kita dapat menambahkan. Disinilah kita untuk penyelesaian akhir pada sebuah peta, yaitu namanya layout. Seperti inilah tampilannya. Lalu kita add mapnya dengan cara add mapnya ya. Kita add mapnya, add map dengan di bagian ini add map namanya. Lalu kita drag saja seperti ini. Seperti ini kita dragnya. Seperti ini ya. Kita drag. Di situ bisa kita atur dengan move item content dengan cara kita scroll menggunakan mouse ya. Seperti ini, bisa di scroll sekali lagi. Saya seperti ini. Menurut saya sini sudah rapi ya, seperti ini. Lalu kita dapat menambahkan yang namanya legenda di sini dengan add legend. Lalu kita buat kayak gini. Dia akan muncul seperti ini ya. Lalu kita masuk ke bagian ke bagian item properties. Di sini kita dapat memberi dia title dengan legenda. Lalu di sini kita bisa mengatur posisinya. Saya ingin mengatur posisinya yang pertama itu
itu yang pertama itu Indonesia, saya ingin taruh Indonesia paling atas, lalu negara lain yang kedua, perairan darat, setelah itu baru ini. Di bagian ini ingin saya edit ya, dengan ingin saya edit ya, tadi dengan hilangkan cetak auto update, lalu ini saya hilangkan seperti ini. Lalu lanjut ke selanjutnya, kita ubah kolomnya itu menjadi 3, lalu split layer. Dia akan seperti ini, lalu kita rapikan, seperti ini kita rapikan. Lalu kita dapat yang namanya membuat backgroundnya itu agak hilang dengan merendahkan opacity-nya. Ini selesai. Seperti ini kelihatannya udah selesai. Seperti ini ya. Lalu yang ingin saya lakukan selanjutnya itu saya ingin menambahkan yang namanya skala. Dengan skala membuat seperti ini. Seperti ini dia akan muncul seperti ini ya. Saya ingin edit bentuk stylenya itu ingin saya buat line text middle, ya kan. Seperti ini. Lalu kita buat kilometernya menjadi yard, lalu di sini kita buat menjadi 100.000, ya. Sudah ya. Lalu di sini bisa kita buat, kita tambahkan saja 2. Oke. Di sini saya ulang lagi sekali lagi. Ya, saya ulang lagi, kita tambah lagi scale-nya. Lalu single box, ya kan, length treat middle, ya, yard. Lalu di sini saya ingin mengubah di sini akan saya ubah dengan 100.000 ya. Jika sudah, di bagian ini saya ingin mengubah dia menjadi 250. Jadi 250. Seperti ini. Selanjutnya, jika dirasa tidak ada yang perlu diubah, customize. Kita customize di bagian ini, number formatnya. Saya ingin membuat desimal separatornya itu ini koma kan, saya ingin dalam bentuk komanya itu dalam bentuk titik. Seperti ini. Selanjutnya seperti ini. Lalu saya ingin taruh dia di atas. Ya, seperti ini. Jika sudah, kita bisa nambahkan namanya north arrow. Dengan begini. Sudah. Jika sudah kita tambah, kita dapat besarkan juga. Seperti ini. Selanjutnya kita dapat
menambahkan garis grid. Kita bisa nambahkan garis grid itu dan titik koordinat. Nah, garis koordinatnya dengan cara buka grid, lalu ke plus, lalu ke grid 1, modify. Setelah itu di sini bisa kita buat 10, intervalnya kita buat 10. sudah kita buat. Di sini kita ubah menjadi WGS 84, koordinat reference system. Lalu kita buat OK. Seperti ini. Lalu di sini kita buat cross. Ya, kita buat cross. Lalu kita dapat menambahkan koordinat yang ingin saya pakai itu degree, minute, second with suffix. Seperti ini. Lalu di posisi kanan dan kiri itu lurus, jadi kita ingin buat dia itu vertikal dengan cara ini horizontal, kita buat vertical ascending. Lalu yang ini juga bagian kanan juga kita buat vertical ascending. Dia akan seperti ini ya. Setelah seperti ini selesai. Jadi kita hanya perlu yang namanya mengubah dia jadi PDF, image, atau segala macamnya. Kita dapat men-save projectnya. Kita dapat men-save project. Kali ini saya ingin buat namanya itu jadi Peta Indonesia 1, lalu saya klik save. Kita dapat resepnya. Ini juga kita dapat mengubah dia menjadi PDF juga bisa. PDF Indonesia kita save juga bisa, save macam ya. Di sini saya dapat menunjukkan di mana saya segala macamnya. Di sini saya dapat mengubahnya ini Indonesia. Ya. PDF-nya akan seperti ini. PDF-nya akan seperti ini PDF-nya. Lalu kita juga dapat mengubah dia menjadi image, juga bisa mengubah dia jadi image. Selanjutnya yang ingin saya lakukan itu saya ingin membuat project baru. Di sini kita mulai lagi new project. Saya ingin buat peta dasar. Saya ingin buat peta menggunakan plugin Quick Map Service. Ya, jadi kita mulai projectnya, project template ya, new empty project ya, ini. Lalu kita cek dulu manage plugin, lalu kita dapat menginstal yang namanya Quick Map Service seperti ini, Quick Map Service. Lalu kita install. Di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya close saja. Lalu nanti kalian dapat melihatnya di sini, di sini. Lalu kalian bisa melihatnya di sini. Ini Quick Map Service. Kalian juga bisa melihat di sini. Pada awalnya tidak akan muncul seperti ini. Caranya bagaimana? Kalian dapat mengklik setting. Pada Quick Map Service. Lalu di more service ini, Quick Map Service setting, nanti ada more service. Jadi kalian bisa double klik di bagian ini, get contributed pack. Bisa kalian save karena saya sudah dulu.
Lalu saya buka namanya Google. Di situ saya ingin buka Google Satelit. Jadi bisa juga ditambahkan dengan Google Label, biar kita tahu lokasi kita berada. Ini seperti ini. Ini kampus saya, Universitas Riau. Lalu lokasi saya itu ada di sini. Lokasi saya ada di ya, labelnya bisa saya naik ke atas. Seperti ini. Lokasi saya di sini. Lokasi saya ada di sini, di Jalan Ikhlas. Ya, seperti ini. Jika sudah seperti ini, mungkin bisa Google labelnya kita hapus saja. Mungkin dirasa nggak perlu. Kita masuk ke layout. Di situ kita penyelesaian akhir pada petanya. Ini kita buat di sini peta. Kita buat di sini peta quick map service. Tapi saya sini, kenapa saya ingin membuat ini? Ini tujuannya ingin saya akan saya pindahkan ke aplikasi Avenza. Jadi saya buat saja Avenza, peta Avenza 1. Saya buat itu seperti itu. Lalu saya klik OK. Seperti ini tampilannya, tampilan layout kan. Lalu kita add map. Cancel aja. Seperti ini. Kita tag. Seperti ini. Seperti ini tampilannya itu. Seperti ini. Lalu di bagian namanya item properties ini saya ingin memberi dia grid. Ingin memberi dia grid itu dengan klik grid lalu modify grid. Ya, di sini saya ingin membuat dia solid aja untuk grid tipenya. Lalu CSS-nya kita ubah ke WGS 84. Kita ubah ke WGS 84. Ini. Seperti ini. Lalu sini kita dapat menambahnya dengan 1 dan ini juga bisa 1. Seperti ini. Bisa kita juga nambahin 1 di sini juga. Tapi kan itu banyak, jadi kita buat 1 ini sini. Dia akan seperti ini. Ini bisa kita rapikan juga, caranya bagaimana? Bisa seperti ini, bisa kita zoom juga lokasi yang ingin kita tambahkan. Seperti ini ya, seperti ini. Lalu saya ingin membuat gridnya itu opacity-nya rendah. Opacity-nya setengah ya. Lalu di sini saya ingin membuat koordinat. Di sini saya ingin buat dia sama dengan sebelumnya, degree, minute, second, weight, suffix. Seperti ini. Lalu kita rapikan, horizontal kita buat vertikal di bagian kiri, lalu di bagian kanan juga sama seperti ini.
ya, seperti ini. Jika sudah, dianggap sudah, lalu kita bagian layout ini kita bisa save projectnya, lalu kita bisa ekspor dalam bentuk PDF, Nah, di sini saya ingin buat peta Avenza 1, lalu bisa saya save, lalu save. Di sini saya ingin lihat peta Avenza 1. Nah, dia akan seperti ini tampilannya. Jika sudah, ini dapat segera ditaruh di aplikasi Avenza pada smartphone gitu. Nah, jadi kita juga dapat men-save-nya, save project, lalu saya buat situ peta Avenza save, bisa di save. Jadi mungkin inilah ya yang ingin saya tunjukkan untuk kali ini. Jadi jika ada kekurangan mohon maaf. Nama saya Arif Ramadan. Sekian dan terima kasih.